Jazakumullah khairan. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم علمنا القرآن وأسعدنا به اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Masjid Al-Ikhwan Meruya yang dirahmati Allah, para pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya yang dirahmati Allah, dan seluruh pengurus Malik dan tim Markas Al-Hijaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh peserta kajian hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali bersama-sama menghadiri kajian hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kita dengan mempelajari hadis, membahagiakan kita di dunia dan membahagiakan kita di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang nomor 40, yaitu mengenai Hajar Aswad, mengenai Hajar Aswad. Mari kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala al-hajarul aswadu minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban fasawwadathu khataya bani Adam. Artinya, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hajar Aswad itu turun dari surga. Warnanya lebih putih daripada susu. Kemudian dosa manusia yang membuat batu tersebut berwarna hitam. Kita ulangi hadisnya. An Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala al-hajarul aswadu minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban fasawwadathu khataya bani Adam. Artinya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad itu turun dari surga. Warnanya lebih putih daripada susu. Dosa manusia yang membuat batu tersebut berwarna hitam. Masya Allah, tabarakallah. Baik, eh, hadis ini menjelaskan, yang pertama, menjelaskan tentang asal usul Hajar Aswad. Asal usul Hajar Aswad. Tapi sebelum kita bicara asal usul Hajar Aswad, kita ingin tahu
Apa arti hajar? Apa arti aswad? Hajar artinya adalah batu. Hajar, batu. Kalau aswad artinya hitam. Jadi hajar aswad adalah batu hitam. Di mana batu hitam itu? Batu hitam itu ada di Masjidil Haram, tepatnya di Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan kita semua sudah tahu di mana letak Hajar Aswad itu. Kita semua sudah tahu di mana letak Hajar Aswad itu, yaitu di salah satu sudut Ka'bah Al-Musyarrafah. Di salah satu sudut Ka'bah. Baik, jadi dia ada batu berwarna hitam, posisinya ada di Ka'bah Al-Musyarrafah. Kita berdoa semoga Allah izinkan kita untuk mengunjungi rumah Allah, Masjidil Haram dan Ka'bah setiap tahunnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga Allah izinkan kita untuk haji, Allah izinkan kita untuk umrah, dan Allah izinkan kita, Allah panggil kita untuk melaksanakan i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan setiap tahunnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi Hajarul Aswad ada di Ka'bah. Nah, Hajarul Aswad ini dia adalah batu, bukan, tidak lebih dari sekedar batu, hanya batu. Dan Hajar Aswad ini tidak ada tidak ada eh, yakni tidak ada hal yang akan menguntungkan secara duniawi dari Hajar Aswad. Ya, maksudnya begini, kalau kita menciumnya atau tidak menciumnya, di dunia ini tidak ada apa-apa karena dia hanya batu. Di dunia ini tidak hanya apa-apa, hanya batu saja. Tetapi nanti di akhirat beda lagi. Di dunia ini tidak ada keutamaan apa-apa. Misalnya gini, kalau saya cium, saya hidupnya akan berkah. Itu tidak benar. Kalau saya bisa memegang Hajar Aswad, berarti tangan saya akan jadi tangan yang mujur. Itu tidak benar. Dia dia bukan apa-apa, bukan obat yang bisa menjadikan kesehatan, bukan. Dia juga bukan sesuatu yang memiliki khasiat tertentu jika kita cium dan kita sentuh. Dia hanya batu saja. Di dunianya eh, tidak ada memberikan satu khasiat tertentu, tetapi nanti di akhirat dia akan menjadi saksi. Di dunia tidak ada apa-apanya. Dia hanya batu, sehingga eh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di depan Hajar Aswad, seolah-olah ingin mengajarkan kita semua. Umar Ibn Khattab ingin mengajarkan umatnya dan kaumnya dan masyarakat muslim. Kata Umar sebagai Amirul Mukminin, Umar mengatakan radhiyallahu anhu kepada Hajar Aswad, wahai Hajar, wahai batu, sesungguhnya kamu itu tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan bahaya. Saya cium tidak ngasih saya manfaat, dan saya biarkan juga tidak ngasih saya manfaat di dunia, maksudnya. Jadi tidak ada apa-apa. Berbeda dengan air hujan. Air hujan bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Berbeda dengan matahari. Matahari bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan mengeringkan dan memberikan cahaya penyinaran. Berbeda dengan benda-benda lain, dengan air yang bisa dipakai untuk minum. Jadi hajar atau batu ini, dia Hajar Aswad tidak ada memberikan apa-apa. Tidak, kata Umar, la tadur, la tanfa'u wa la tadur. Engkau itu tidak memberikan manfaat apa-apa dan tidak juga membahayakan apa-apa. Engkau itu hanya sekedar batu, kata Umar. Namun
karena aku melihat Rasulullah menciummu, maka aku pun menciummu, ya. Karena Rasul menciummu, maka aku menciummu. Artinya, dari perkataan Umar ini kita faham Hajar Aswad tidak memberikan kebaikan atau mudarat atau bahaya bagi seseorang sedikit pun. Dia hanya batu. Yang kedua, bahwa Umar itu mengikuti Nabi, sangat mengikuti perbuatan Nabi. Jadi, kalau Nabi melakukan sesuatu, maka Umar bin Khattab dan sahabat lainnya bersegera menirunya, mengikutinya, tanpa harus mengetahui hikmahnya. Jadi, Umar mencium tanpa harus mengetahui apa hikmahnya. Umar tidak bertanya kepada Nabi apa hikmahnya, juga tidak menentang. Begitu juga sahabat tidak mencari apa hikmahnya, kenapa harus dicium, tidak. Mereka, para sahabat adalah orang yang paling cepat mengistijabah. Orang yang paling cepat, mereka adalah orang-orang yang paling cepat memenuhi perbuatan Rasul atau meniru perbuatan Rasul. Apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan, merekalah orang yang cepat meniru dan melakukannya. Apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan, maka merekalah orang yang paling cepat meniru dan meninggalkannya, tanpa mereka bertanya kenapa ini dihalalkan, kenapa ini diharamkan, kenapa ini diperintahkan, kenapa ini dilarang. Sahabat itu tidak banyak bertanya mengenai kenapa dan kenapa. Bagi mereka, apabila Rasul melakukan, maka pasti ada maslahatnya. Apabila Rasul meninggalkan, maka berarti di dalam benda itu ada bahaya yang merugikan. Maka beliau yakin, ini menunjukkan keyakinan beliau, keyakinan Umar dan sahabat lainnya dalam meyakini Nabi sebagai seorang Rasul, sebagai utusan hakiki dari Allah. Allah benar-benar mengutusnya, mengajarkannya, membimbingnya, sehingga apa yang dilakukannya itu pasti benar, pasti maslahat. Itulah keyakinan para sahabat terhadap perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka itu mencium Hajar Aswad, khususnya Umar. Umar mengatakan pada Hajar Aswad itu bahwa kamu itu tidak ada memberikan manfaat, juga mudarat, juga membahayakan, tidak memberikan kebaikan dan tidak membahayakan. Tetapi saya menciummu karena Rasul menciummu. Ini menunjukkan tadi adalah kuatnya sahabat mengikuti perintah Rasul atau perbuatan Rasul, dan kuatnya iman sahabat tentang status kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga langsung diikuti semua perbuatannya. Jadi Hajar Aswad adalah batu yang tidak mendatangkan mudarat dan juga manfaat seperti kata Umar radhiyallahu anhu. Baik, kalau kita lihat batu Hajar Aswad ini bentuknya seperti apa? Kita lihat dulu ya. Sini lihat layarnya. Jadi Hajar Aswad itu, kalau kita lihat Ka'bah, ini Ka'bah yang hitam ini Ka'bah. Di sini ada lempengan berwarna perak, dan lempengan ini memang terbuat dari perak, lempengan ini. Nah, lempengan ini berwarna silver perak. Menempellah lempengan ini di sudut Ka'bah. Di dalam lempengan ini kita lihat, di sini kalau di sebelah kiri gambar sini kelihatan hitam. Di dalam lempengan ini kalau diperbesar, di zoom, maka akan nampak seperti ini. Inilah eh, dalamnya akan seperti ini. Ini kita lihat di sini, sisi kanan, atas, bawah, kanan, kiri ini. Ini yang coklat kemerahan ini, keputih-putihan ini. Ini bukan Hajar Aswad. Ini itu seperti kalau kita membuat semen ya, atau acian. Jadi ini adalah
tanah, campuran tanah liat dan eh, apa semen atau pasir. Yang penting ini adalah bukan batu hajar aswad. Ya, ini semua bukan batu hajar aswad. Ini hati-hati ya. Nih, bukan. Batu hajar aswad itu adalah yang berwarna merah ini. Ini anak hijau kan. Nah, merah ini anak hijau kan. Ini satu, batu pertama. Ini batu kedua. Ini batu ketiga. Ini batu keempat. Ini batu kelima. Ini batu keenam. Ini batu ketujuh. Ya, batu hajar aswad itu kecil, seperti kerikil saja, seperti batu kerikil, lempengan-lempengan kecil. Nah, sisanya bukan hajar aswad. Jadi kalau kita mencium, barang siapa yang ingin mencium hajar aswad, maka pastikan yang dicium adalah batu-batu yang kecil ini, bukan lempengannya, bukan lempengannya atau apa namanya ini ya, aciannya bukan, tetapi batunya yang kecil-kecil ini, seperti kerikil. Boleh mencium salah satunya, yang penting terkena ke batunya, jangan sampai ke sini atau ke sini, hati-hati jangan ke sini atau ke sini. Ini batunya. Baik, itu bagi yang ingin mencium hajar aswad yang berkesempatan. Baik, jelas ya di sini gambar hajar aswad. Kalau kita masukkan kepala kita ke dalam baru kelihatan. Kalau dari luar tidak nampak. Baik, ini hajar aswad. Kita kembali kepada hadis. Baik, dari mana sumber hajar aswad? Sumber hajar aswad itu adalah dari surga. Allah menurunkan hajar aswad ke dunia ini melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, eh, Jibril alaihissalam nazala bil hajar. Jibril turun membawa batu minal jannah, membawa batu dari surga. Batu-batu kecil kerikil itu dari surga, ya. Wa annahu wada'ahu haitsu ra'aitum. Kemudian hajar tersebut, ya, atau batu tersebut diletakkan oleh Jibril di tempat yang sekarang kita lihat. Berarti di sudut yang sekarang kita lihat itu, letak itu adalah Jibril yang pertama meletakkan, kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Tamam? Kemudian diletakkan oleh Jibril di sana. Kemudian wa annakum lam tazalu ala khair ma dama baina dhahranikum. Kata Ibnu Umar, kalian akan terus dalam keadaan baik-baik saja selama hajar itu masih ada di atas muka bumi ini. Jadi kalau sudah kiamat akan hilang itu hajar aswad itu, akan dikembalikan ke surga. Begitu dalam riwayat, dia akan dikembalikan ke surga. Jadi dia sekarang ada di dunia. Tamam? Nah, jadi hajar aswad yang bawa turun adalah Jibril alaihissalam dan bentuknya adalah kerikil-kerikil. Kerikil-kerikil dari surga. Baik, sekarang eh, apa warnanya? Dalam hadis ini disebutkan warna hajar aswad adalah putih yang sangat cerah, sangat terang, sangat putih.
Putihnya itu saking putihnya lebih putih daripada susu. Asyaddu bayadan minal laban. Lebih putih daripada susu warnanya. Kalau kita lihat putih susu, kita bayangkan putih susu itu sangat putih, jernih. Putihnya seperti putih susu ya. Jadi dia hajar itu lebih putih dari putih susu. Nah, coba dilihat lagi bagaimana putihnya susu kambing yang asli dan susu unta yang asli dan susu sapi yang asli. Kita lihat begitu jernih dan putihnya susu tersebut. Hajar aswad itu lebih dari itu. Berarti putih susu yang sangat putih sekali. Allahu Akbar. Sangat putih sekali. Awalnya putih. Berada di Ka'bah itu. Kemudian apa yang terjadi? Hari demi hari hajar tersebut atau batu tersebut menjadi hitam. Fasawwadathu. Menjadi hitam. Menjadi hitam karena apa? Khataya Bani Adam. Batu tersebut menjadi berwarna hitam. Karena apa? Karena dosa manusia. Jadi pertama kali Jibril meletakkannya di Ka'bah itu putih, lebih putih dari air susu. Berjalan beratus tahun bahkan mungkin ribuan tahun. Nah, sampai di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat itu Hajar Aswad sudah hitam, ya. Berarti dari mulai kalau dimulai dari Nabi Ibrahim ya, kalau seandainya Hajar itu eh, dimulai dari Allah eh, bangun Ka'bah, kan Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim alaihissalam, ya, ditinggikan oleh Ibrahim. Jika kita ambil pendapat ya, kita ambil pendapat bahwa Ka'bah itu dimulai di zaman Nabi Ibrahim. Kalau kita ambil pendapat itu bukan karena ada dua pendapat. Ada dua pendapat yang mengatakan bahwa Ka'bah itu sejak Nabi Adam sudah ada. Kemudian pendapat kedua Ibrahim yang pertama kali membangunnya. Wallahu a'lam, keduanya menjadi pandangan para ulama. Misalnya kita mengambil pendapat Ka'bah itu didirikan oleh Ibrahim alaihissalam dengan dalil Al-Quran yang sangat jelas. Allah berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Nah, ketika Ibrahim alaihissalam mendirikan pondasi Ka'bah, yakni membangun Ka'bah, mendirikan pondasi atau meninggikan pondasi Ka'bah, yakni membangun Ka'bah. Allah juga berfirman, "Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait." Kata Allah, kamilah yang telah memberikan penjelasan kepada Ibrahim batasan-batasan dari Ka'bah itu. Titik sudut A ditarik ke sudut B, ditarik ke sudut C, ditarik ke sudut D, kembali ke A. Sudut-sudut ini yang menjelaskan adalah Allah. Kata Allah, "Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal bait." Kamilah yang menjelaskan kepada Ibrahim di mana garis-garisnya atau sudut-sudut dari Ka'bah tersebut sebelum Ibrahim mendirikannya. Nah, ini menjadi dalil yang sangat jelas yang dipakai oleh ulama yang mengatakan bahwasanya Ka'bah itu dimulai dari zaman Nabi Ibrahim. Nah, kalau kita mengambil pendapat ini bahwa Ka'bah dimulai dari zaman Nabi Ibrahim, maka Hajar Aswad pun dimulai dari zaman itu. Dari zaman Nabi Ibrahim, kemudian ada anaknya Nabi Ismail, kemudian anaknya lagi Nabi Ishak, kemudian anaknya lagi Nabi Yakub, kemudian ada anak-anaknya Nabi Yakub yang 12 itu, kemudian ada di situ kisah Nabi Yusuf yang diceburkan ke dalam sumur oleh abang-abangnya dan seterusnya, ada dosa, ada nabi-nabi selanjutnya, Nabi Yusuf, Nabi Ayub dan seterusnya, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, terus. Nah, kan panjang tuh dari Nabi Ibrahim, terus. Nah, dia semakin hari batu itu yang tadinya putih sekali,
lebih putih dari susu, dia sedikit demi sedikit menjadi pudar warna putihnya, dari mulai putih susu menjadi putih, put- eh, awalnya maaf, lebih putih dari putih susu, kemudian menjadi putih susu, kemudian menjadi putih biasa, kemudian menjadi krem, menjadi abu-abu, kemudian menjadi coklat, ya, menjadi coklat, abu-abu, ya abu-abu, kemudian maaf bukan coklat, menjadi abu-abu, kemudian menjadi lama-lama menjadi hitam, jadilah sekarang Hajar Aswad, menjadi hitam. Makanya di zaman Nabi dikenallah atau dirubahlah namanya, ya, batunya dikenal menjadi Hajarul Aswad, batu yang hitam itu. Jadi posisinya di situ, dari dulu di situ yang menurunkan Jibril, dulunya putih, kemudian panjang sekali beratus beribu tahun, dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad beribu-ribu tahun, perlahan-lahan menjadi hitam karena dosa manusia di atas muka bumi ini. Allahu Akbar, subhanallah, benda dari surga begitu suci bersih, ketika turun ke bumi pun ikut kotor, ya, dengan dosa manusia. Kalimat yang Nabi sampaikan ini, ya, kalimat yang Nabi sampaikan ini bahwa Hajar Aswad itu kotor, menjadi kotor sebab dosa-dosa manusia di atas muka bumi ini, yang ini, ya, fasawwadathu khataya bani Adam, dosa manusia membuat batu tersebut berwarna hitam. Ini menunjukkan banyak sekali manusia yang berdosa di atas muka bumi ini, ya, banyak manusia yang lalai, banyak sekali manusia yang lalai, bahkan lebih banyak manusia yang berdosa dan lalai di atas muka bumi ini, sehingga di antara tanda banyaknya dosa dan kelalaian manusia di atas muka bumi ini, di antara tandanya adalah menghitamnya Hajar Aswad. Ya, menghitamnya Hajar Aswad. Kita tidak tahu apakah penghitaman ini akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Wallahu alam, ana tidak tahu. Yang jelas itulah yang menyebabkan dia menjadi hitam, Hajar Aswad itu, karena dosa manusia. Artinya banyak sekali dosa-dosa kita, ya, kaum muslimin, dosa-dosa manusia sepanjang zaman ini banyak, sampai Hajar Aswad pun menjadi hitam. Baik, itu kurang lebih penjelasan hadis, tetapi ada amalan, ya. Kita ingin lihat amalan. Amalan apa sih yang bisa dilakukan untuk Hajar Aswad ini? Nah, Hajar Aswad ini amalannya itu hanya dua saja, hanya dua. eh Bisa tiga. Oke, kita sekarang berkembang, kita bikin tiga, ya. Tiga-tiganya sahih. Jadi cara kita melakukan amal soleh terhadap Hajar Aswad itu, yang pertama, kita menciumnya. Berarti kita masukkan kepala kita ke lubang perak itu, kemudian kita lihat kerikil-kerikil hitam yang menempel, kemudian kita cium kerikil itu namanya mencium Hajar Aswad. Yang kedua, amalan yang kedua dari Hajar Aswad, kita menyentuhnya dengan tangan. Jadi al-lams. Jadi hajar kita tidak bisa cium, kita masukkan tangan kita, kemudian kita sentuh batu kerikil itu, batu Hajar Aswad itu. Itu cara yang kedua. Jadi sebenarnya kalau kita tidak sempat cium, kita bisa menyentuhnya saja. Ya, kita bisa menyentuhnya saja. Kemudian amalan yang ketiga dari Hajar Aswad ini yaitu memberikan isyarat. Memberikan isyarat, atau kalau bahasa Indonesianya melambaikan tangan. Melambaikan tangan. Jadi kalau kita mau umroh, ya, kita kan tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Nah, itu kita bisa melambaikan jika kita jauh dari Hajar Aswad. Kita lambaikan seperti ini. Kita ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, Bismillahi, Allahu Akbar, Bismillahi, Allahu Akbar. Kemudian kita berjalan. Nah, ini namanya melambaikan. Jadi ada tiga amalan. Pertama, menciumnya secara langsung. Yang kedua, menyentuhnya dengan tangan. Kalau kita menyentuh Hajar Aswad dengan tangan kita, itu disunnahkan
tangan kita yang menyentuh hajar ini, tangan kita cium, itu kita cium, ya. Setelah dia menyentuh hajar aswad kita sentuh, kemudian kita cium. Nah, tetapi apabila hajar aswad itu kita lambaikan saja dari jauh seperti ini, nah ini eh, tidak mesti dicium, ya, dari jauh seperti ini. Kita tidak menyentuhnya tangan kita, maka tidak mesti dicium. Kita hanya mengatakan Bismillah, Allahu Akbar, seperti ini saja. Tapi kalau dia menyentuhnya, nah, menyentuhnya maka dianjurkan dicium. Kalau bisa, langsung dia menciumnya. Gitu. Jadi ada 3 amalan yang bisa dilakukan terhadap Hajar Aswad. Tidak perlu berlama-lama, tidak perlu bernangis-nangis di hadapannya, tidak perlu berdoa berharap-harap di hadapannya. Tidak ada di situ anjuran untuk berdoa dan mustajab, tidak ada. Tidak ada juga anjuran untuk berlama-lama menciumnya, tidak ada. Normal saja bagaikan cium batu kerikil biasa saja. Ya, kalau antum lihat batu kerikil, dicium saja batunya. Udah seperti itu. Cuman ini batu Hajar Aswad. Tidak boleh mencium batu yang lain kecuali Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad pun tidak ada keutamaan tertentu, tidak ada khasiat-khasiat tertentu setelah kita cium. Hanya mengikuti Nabi SAW. Nah, itu 3 amalan Hajar Aswad. Ya, 3 amalan Hajar Aswad. Selebihnya, Anda kira sudah jelas. Oh ya, terakhir ya, maaf. Terakhir dari Hajar Aswad, ya, terakhir dari Hajar Aswad, ada janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya di akhirat kelak, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahi, demi Allah, la yab'atsannahu Allahu yaumal qiyamah, demi Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan Hajar Aswad pada hari kiamat. Dia akan dibangkitkan, dibentuk seperti makhluk, ya, bukan sekedar batu, tapi dibentuk seperti makhluk. Kata Nabi, lahu ainan. Nanti si Hajar tersebut ada 2 mata. Jadi dia akan punya 2 mata. Ya basuru bihima, mata yang bisa melihat. Kemudian walisanun yang bihi, dan Hajar Aswad akan punya lisan yang bisa berbicara, lisan itu. Yashhadu ala man istalamahu bihaqqin. Hajar Aswad itu nanti di akhirat punya mata dan punya lisan. Fungsi mata dan lisannya adalah untuk bersaksi bagi mereka yang melakukan 3 amalan tadi dengan ikhlas dan dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan bukan dengan ria, dan juga bukan mengagungkan batu tersebut, ya. Yashhadu ala man istalamahu bihaqqin. Allah akan jadikan Hajar Aswad menjadi saksi, membantu membela kita di akhirat kelak, saat kita disidang oleh Allah, dibangkitkan. Kita tidak punya bala tentara yang bisa membantu kita, tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada teman, tidak ada siapa-siapa, masing-masing akan menghadap Allah sendiri-sendiri dan dikelompokkan sesuai amal, bukan sesuai keluarga, bukan sesuai komplek, bukan sesuai warga negara, bukan sesuai tinggi, bukan sesuai ukuran berat badan, tidak, tapi sesuai amalan masing-masing. Kita dikumpulkan di satu saf, kemudian kita ditanya oleh Allah satu persatu. Di saat itu adalah saat di mana kita membutuhkan bantuan syafaat-syafaat, ya, bantuan syafaat atau pertolongan. Di situ kita butuh saksi-saksi yang akan membantu kita. Di antaranya adalah Al-Quran. Dia akan menjadi saksi dan syafaat. Di antaranya adalah sedekah. Dia akan menjadi saksi dan manfaat, penolong.
Kemudian di antaranya adalah malaikat yang menyaksikan kita akan menjadi saksi yang menolong kita. Kemudian tanah yang kita injak apabila kita beramal baik di atasnya akan menjadi saksi. Banyak sekali akan menjadi saksi dan di antara saksi yang akan membela kita adalah Hajar Aswad. Dia akan Allah jadikan makhluk yang bisa berbicara dan membela orang yang sedang dihisap oleh Allah, ya, tetapi syaratnya adalah supaya Hajar Aswad membela kita di akhirat adalah bagi yang umroh, ini kesempatan bagi yang umroh adalah kita melakukan tiga hal tadi, ikhlas karena Allah, bukan ria, ya, ikhlas karena Allah. Kita angkat tangan kita Bismillah, Allahu Akbar, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Bismillah, Allahu Akbar, kita langsung kita jalan tawaf. Atau kita memegangnya Bismillah, Allahu Akbar, kita jalan. Atau kita menciumnya, kita jalan ikhlas karena Allah, bukan ria. Barulah Hajar Aswad akan membela kita. Yang kedua, ya, syaratnya adalah kita memegangnya dan menciumnya dan mengisyaratkannya, itu mengagungkan Allah, bukan kita agungkan batunya. Jadi kita Bismillah, Allahu Akbar, besarkan Allah. Ya, kita mencium Allahu Akbar, besarkan Allah. Kita menyentuhnya, besarkan Allah yang menurunkan Hajar Aswad. Besarkan Allah yang menciptakan Hajar Aswad. Jangan pernah membesarkan Hajar Aswadnya. Ya, Pak. Jadi kalau kita mau Hajar Aswad membela kita, ikhlaskan dalam menciumnya dan besarkan Allah sang penciptanya, agungkan Allah penciptanya, bukan diagungkan batunya. Hati-hati, jangan sampai salah. Begitu juga Ka'bah tuh, hati-hati. Ka'bah itu kita agungkan Allahnya, bukan Ka'bahnya yang kita sentuh-sentuh, kita peluk-peluk, kita nangis-nangis. Bukan itunya, Allah yang diagungkan. Ka'bahnya itu adalah simbol yang Allah muliakan sebagai simbol persatuan saja. Tapi kemuliaan, keagungan, ketinggian hanya milik Allahu Akbar, Allahu A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Keagungan, ketinggian, kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yaitu, ya, baru barang siapa yang bisa hatinya mengagungkan Allah selama dia tawaf, selama dia mencium Hajar Aswad, selama dia melewati Hajar Aswad selama 7 kali diagungkan Allah, maka Hajar Aswad akan menjadi saksi baginya di akhirat, membantunya, memberikan syafaat kepadanya atau menolongnya di akhirat kelak. Nah, itulah kurang lebih amalan untuk Hajar Aswad dan penjelasan tentang sejarah turunnya kurang lebih, kemudian mengapa menghitam dan seterusnya. Ya, bagi yang mau umroh, itulah amalnya, silakan. 3 amalan yang bisa dilakukan dengan tulus ikhlas dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Hajar Aswad akan membantu kita di akhir. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Baik, Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz untuk materi hadis malam ini. Eh, Belum ada yang masuk di kolom chat. Oh, sudah ada Ustaz. Bentar ya. Hmm. Dari Ibu Siti Sadia, Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya, apakah sahih atau maudhu dalam sebuah artikel mengatakan ada satu batu yang terapung di atas air di bumi, yaitu Hajar Aswad yang terletak di sisi tenggara Ka'bah di Tanah Haram yang mulia, yaitu di Mekah Mukarramah. Ada dua tanda dalam Hajar Aswad terapung di atas air dan tidak membara ketika dibakar api. Hajar Aswad warnanya putih seperti warna makom. Mohon penjelasannya. Saya nggak ngerti pertanyaannya. Allahu a'lam. Baik, ada Allah, lagi Anda yang mau. tidak tahu mengenai itu. Nah, wallahu a'lam. Anda tidak tahu, saya already masalah itu. Taib, taib, taib. Nah, Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan di kolom chat atau mungkin bisa bertanya langsung. Bisa dibuka mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu, teman-teman yang mau bertanya terkait
hadis malam ini. Oh, mikrofonnya Ustaz, mohon dibantu. Oh, Admin, silakan. ya silakan. Bu Miranti, silakan dicoba. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, silakan. Assalamualaikum ya Bu. Ya silakan Bu. Silakan. Tempo hari kan saya dan suami umroh, terus pisah ya. Saya pisah dari suami, terus alhamdulillah bisa melipir dari kanan ke kiri menuju Hajar Aswad, meskipun harus melewati eh, laki-laki yang besar-besar gitu ya dari seluruh dunia gitu. Jadi saya bisa di kolong mereka gitu. Terus ketika udah mau sampai di Hajar Aswad itu saya merasa kok eh, apa mohon maaf Ustadz jadi bersentuhan sama mereka yang bukan muhrim gitu ya. Jadi saya berpikir gini, ya Allah, gini amat ya perjuangannya. Ini istilahnya mudorot apa enggak ya gitu ya sampai nyentuh-nyentuh laki-laki gitu kan ya. Terus akhirnya saya dengan logika kayaknya saya mundur aja dah gitu. Akhirnya saya mundur Ustadz, nggak berhasil nyampe ke Hajar Aswad itu. Nah, pertanyaan saya itu bisa masuk ke nomor berapa gitu amalan saya, satu, dua, atau tiga gitu Ustadz? Apa enggak sama sekali gitu? Hmm. Terima kasih Ustadz jawabannya. Ya, terima kasih Ibu. Jazakumullah khairan, Ibu Miranti. Ya. Yang pertama, Ana doakan semoga Allah menerima umroh Bapak dan Ibu. Taqabbalallahu minkum. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Baik, yang kedua, eh, dengan keadaan seperti tadi, lebih baik mundur itu benar. Karena memang fatwa para ulama sudah sangat banyak fatwanya agar tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad. Jangan memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad sampai menyiksa diri sendiri atau menyiksa orang lain, mempersulit diri sendiri atau orang lain. Ya, nantinya jadinya menciumnya bukan karena Allah nantinya. Tadi kan kita sudah sampaikan bahwa mencium Hajar Aswad bukan untuk membanggakan diri, meriakkan diri, ya, ria, ujub, sum'ah bukan, takabur bukan. Dia menciumnya itu karena Allah, ya, karena Allah. Jadi apabila kita mampu cium, jika tidak mampu ada solusi lain. Maka seperti tadi Ibu merasa tidak nyaman, keluar, mundur itu tidak apa-apa, itu lebih baik dalam keadaan seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, terus Ibu masuk amal yang mana? Amal itu kan tadi ada tiga, ada menciumnya, ada menyentuhnya, ada mengisyaratkannya. Isyarat itu apa bahasa Indonesianya mengisyaratkan itu melambaikan ya. Di tangan kita melambai begitu ke Hajar Aswad itu. Itu tiga-tiganya menjadi pahala di sisi Allah dan bisa menghadirkan Hajar Aswad sebagai saksi di akhirat. Alhamdulillah, alhamdulillah, eh, alhamdulillah ajaran Islam sangat realistis sekali. Jadi alhamdulillah, jadi kalau kita tidak bisa menciumnya ada kelonggaran yaitu menyentuhnya saja. Nah, kalau nggak bisa menyentuhnya ada kelonggaran lagi yaitu mengisyaratkannya saja. Dalam keadaan ibu yang seperti tadi ya sudah menuju mendekat, kemudian mencium tidak terjadi, kemudian juga eh, menyentuh juga tidak ya. Ya mudah-mudahan ibu mudah-mudahan eh, dapat pahala niat sudah pasti ya. Dapat pahala niat mencium ya. Amin. Dan Ya Ustadz. mudah-mudahan, mudah-mudahan walaupun tidak memberikan isyarat melambaikan secara langsung, mudah-mudahan dapat pahala melambaikan. Ya, mudah-mudahan karena sudah niat itu. Mudah-mudahan Allah Maha Pengasih Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim.
Jadi mudah-mudahan ada pahala dari perjuangan tersebut. Amin ya rabbal Ya, dan anak alamin. yakin juga yang lain yang umroh pernah berusaha. Kita ingin berusaha tiba-tiba kelempar lagi. Ya sudah tidak apa-apa ya. Sejak hari ini pokoknya barang siapa yang mau umroh, mudah-mudahan Allah izinkan kita umroh atau haji, Allahumma amin. Amin ya Pokoknya rabbal patokannya alamin. amalkan eh, kepada Hajar Aswad, tiga amalan itu tidak mesti yang pertama ya. Jelas sampai sini ya, karena kebanyakan manusia itu memahami amal Hajar Aswad itu cuma satu, menciumnya saja. Padahal Nabi sendiri pun mengisyaratkan atau pernah menyentuhnya saja. Jadi tidak mesti menciumnya. Tentu mencium adalah yang paling baik, tapi kan keadaan gitu ya. Jadi kita sebagai muslim nanti kalau umroh lagi, silakan usaha mencium, tapi jangan menyakiti diri sendiri dan orang lain. Ketika tidak sanggup, langsung sentuh saja, itu juga sudah baik. Ketika tidak sanggup, maka langsung eh, ambil dari jalur yang ketiga, kita melambaikan tangan, maka itu sudah amalan kita dan Hajar Aswad bisa menjadi saksi untuk kita. Seperti itu. Amin ya rabbal Mudah-mudahan ini alamin. masuk juga amalan yang ketiga. Nah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Wassalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik, ada lagi Bapak Ibu. Itu amalan yang tiga itu eh, hanya untuk tawaf atau memang kita sengaja masuk ke haram bisa dengan tiga amalan itu? Ya, ini pertanyaan sangat pas banget ya. Lupa Anda sampaikan. Jadi, dalam masalah mencium, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menciumnya di luar tawaf. Ya, jadi mencium Hajar Aswad boleh dalam dua keadaan. Boleh di dalam tawaf dan boleh di luar tawaf. Alhamdulillah antum tanya, Anda jadi ingat ya. Jadi kalau kita tawaf sunnah atau kita lagi tidak lagi tawaf, kita mau apa? Kita apa sih namanya ya? Jalan saja anak hanya ingin memberikan isyarat ke lampu hijau. Anak jalan ke lampu hijau, Bismillah, Allahu Akbar. Semoga Allah jadikan Hajar Aswad menjadi saksi buat saya di akhirat. Dah, habis itu antum ambil tempat sholat sunnah gitu. Benar Syekh Nur Hadi. Jadi amalan tersebut tidak mesti dalam keadaan tawaf, boleh di luar tawaf. Gitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, ada lagi silakan Bapak Ibu. Di kolom chat juga belum ada saat. Alhamdulillah mungkin. Ya, alhamdulillah. Karena ini amalannya saat umroh sih soalnya. Iya Ini betul. manasik amalan Hajar Aswad. Tapi walaupun memang hadisnya ringan, tapi memang terkadang orang bisa tadi kayak ibu tadi kan jatuhnya kita bisa zolim ke orang lain, saling desak-desak, bahkan bisa jadi tadi kalau bukan karena Allah bisa jadi musyrik yang takutnya itu. Betul, dan kadang suka diceritain saya mencium. Iya, Dan abis itu banyak yang jadi calo, betul. calo Hajar Kalau Aswad. Hajar Aswad itu nanti Ratus. udahannya diperas. Dia berapa real sih? Oh, macam-macam tergantung itunya orang. Berapa real? Ya, tergantung yang meras. Iya, jadinya takutnya nggak berfungsi sebagai saksi karena kata Nabi, yashhad lahu, yashhad liman istalamahu bihaq. Dia akan menjadi saksi bagi yang apa tadi menyentuh. Istalam itu, bang, istalam itu apa namanya? Menyentuhnya, menyentuhnya saja menjadi ini. Jadi artinya menciumnya, mencentuhnya dan mengisyaratnya sebagai ganti juga sama. Tapi bihaqqin, yaitu dengan cara yang ikhlas dan mengagungkan Allah bukan batunya. Hati-hati. Ya kan itu. Iya, betul. Barakallahu fiik. Allahu a'lam. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Alhamdulillah, Ustaz kayaknya paham terkait hadis malam ini. Iya, Anda kira Mudah-mudahan, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa ngikutin Umar aja. ya. Ikutin Umar, iya. Iya, Umar hebat ya. Umar tuh hebat. Jadi dia tidak mengagungkan batu itu. Dia bilang, kamu tuh bukan iya, apa. Kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Tapi kebanyakan orang enggak. Cium Hajar Aswad enggak. sekolah,
Iya, karena batunya itu tadi. Iya, besar udah megang batunya. Harusnya yang ditekankan adalah pemahamannya harus sama seperti pemahaman Umar. Iya, pemahaman Umar. Kalau bukan karena Nabi, saya nggak akan lakukan. Gitu maksud. Betul. Baik, Alhamdulillah. Tim cukup kali Ustaz ya malam ini. Iya, sama-sama. Semoga Allah mudahkan, Allah berkati. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Insya Allah materi hadis ini bermanfaat ketika nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Baitullah, Amin. Amin. baik untuk ibadah umroh ataupun ibadah haji. Amin Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita ketemu lagi di Sabtu yang akan datang. Kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustaz Rahmat dan Bapak Ibu juga teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa iya, barakallah.